oleh Dimas dan Yuni, Mbak. Tapi donatur lain gak mau memaafkan, Mbak. Aduh, Mbak. Mereka mau uang mereka kembali. Sehingga bikin Yunus diharuskan mencari Dimas dan Yuni untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Lalu bagaimana, Mbak? Apakah berhasil ditemukan? Terpaksa saya dan Yunus mencari Yuni dan Dimas. Terutama Yuni yang udah terbukti memak-up semua biaya renovasi rumah singgah. Astaga, Mbak, jadi panjang urusannya. Lalu apakah Dimas dan Yuni berhasil ditangkap, Mbak? Susah menangkap mereka, Mbak. Karena Yuni nggak pernah datang ke kontrakan lagi. Dan Dimas nggak tahu di mana keberadaannya, Mbak. Angkat sih. Aku pikir si Yuni ini perempuan yang polos. Ternyata dia tuh orang yang licik. Udah gitu pakai ngebohong lagi kalau misalkan dia hamil anak gua. Padahal gimana caranya dia bisa hamil kalau misalkan gua aja nggak pernah berhubungan badan sama dia. Nggak nyangka. Ternyata Dimas bisa sebodoh itu aku kerjain. Dia percaya aja aku kasih uang segitu. Padahal aku terima yang lebih dari itu. Dan dengan uang sebanyak ini, aku bisa pergi kemanapun aku mau. Ini kita tuh punya waktu 3 hari buat nangkep Yuni. Kalau enggak, nanti tuh saya rugi besar. Nanggung beban utang sama donatur yang lain. Bisa nemuin Yuni nih. Uang sisanya ada sama si Yuni. Mana caranya ya? Gua kan bisa ngelacak handphonenya Yuni ya, biar dia ada di mana, gue bisa tahu dia berada. Temu. Yuni. Yuni. Yuni, jangan kabur kamu. Yuni, jangan lari kamu, Yuni. Itu mereka. Itu mereka. Iya. Yuk. Iya. Lari kemana lagi? Hah? Bangun. Mas Dimas tenang, Mas. Aku bisa serahin uang ini ke Mas Dimas dan kita bagi 2. Enggak, aku nggak butuh uang itu. Kamu tuh orang yang paling licik. Kamu udah berani bohong sama Indah. Kamu bilang sama Indah kalau kamu tuh hamil anak aku. Dan sekarang, aku akan bawa kamu untuk ketemu sama Indah. Aku nggak bisa, Mas. Aku nggak bisa ikut sama kamu. Karena kalau aku ikut sama kamu, itu sama aja aku nyerahin diri aku ke Mbak Indah. Aku sama aja nyerahin diriku karena aku udah korupsi hasil rumah singgah itu. Kamu lihat uang ini, Mas. Uang ini tuh banyak, cukup banyak, Mas, kalau dibagi 2. Udahlah, kita damai aja, Mas. Habis itu kita nggak usah ketemu lagi. Enggak. Pokoknya kamu harus ikut sama aku untuk ketemu sama Indah. Aku nggak bisa, Mas. Lagian Mbak Indah itu juga pasti udah nyerahin Mas Dimas. Jadi Mas Dimas terima aja kenyataannya. Lebih baik Mas Dimas terima uang ini, Mas, kita bagi 2 dan Mas Dimas cari istri baru. Anggap aja ini semua win-win solution buat kita, Mas. Gimana, Mas? Aku itu terlalu mencintai Indah. Dan aku nggak akan cari istri baru demi uang ini. Dan yang aku inginkan cuma Indah seorang. Kita tangkap mereka. Jangan dulu, Mas. Jangan. Kenapa? Mas Dimas! Ya ampun, Mas. Dia meninggal. Aku nggak sengaja. Aku nggak sengaja, Indah. Nggak sengaja. Jadi seperti gitu, Mbak, akhirnya.
Iya Mbak, akhirnya Dimas ditangkap polisi dan dipenjara karena perbuatannya menghilangkan nyawa Yuni. Iya Mbak, memang itu adalah suatu hal yang harus ditanggung resikonya. Tapi apakah Mbak Indah sempat membesuk dia di penjara? Iya sering Mbak. Apa yang Mas Dimas katakan kepada kamu saat kamu besuk dia di penjara? Dimas sering banget bilang sayang ke saya Mbak. Dia masih ingin mempertahankan rumah tangga. Dia gak mau kecewain saya lagi selepas dia bebas dari hukuman. Dan kamu sendiri bagaimana Mbak? Apakah kamu masih mengharapkan kehadiran Mas Dimas di hati kamu untuk kembali membangun rumah tangga? Jujur, saya masih cinta sama Dimas Mbak. Sampai sekarang saya tidak melayangkan surat cerai ke KUA. Jadi secara sah dia masih suami saya Mbak. Iya Mbak Indah, saya harap ini adalah keputusan yang terbaik untuk kamu. Saya harap juga begitu Mbak. Dan rumah singgah sendiri bagaimana Mbak? Saya sendirian yang ngurus rumah singgah. Tentu sesekali Yunus datang untuk ngebantuin saya. Dedikasi kamu luar biasa Mbak Indah. Dan anak-anak itu sungguh beruntung memiliki kamu. Terima kasih banyak ya Mbak Indah. Sama-sama. Sudah hari di sini dan berbagi kisahnya. Sehat selalu. Sama-sama Mbak. Perempuan adalah makhluk yang istimewa. Ia mampu mencintai dengan tulus dan berbakti tanpa pamrih. Bahkan jika ia disakiti sekalipun, ia masih mampu menemukan kata maaf dari kedalaman hatinya. Maka jika kamu beruntung mendapatkan kata maaf itu, jangan pernah sia-siakan kesempatan kedua. Karena sesungguhnya jika engkau mampu membahagiakan perempuan, maka hidupmu pun akan bahagia. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan dan sampai jumpa pada episode berikutnya.